Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Dian Cahyana dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit memberikan edukasi mengenai anti korupsi. Yang pertama, kayaknya tanah air jika tidak dikorupsi. Jadi Indonesia ini memiliki banyak garis sejarah yang dimulai dari adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Akan hal ini, Indonesia memiliki arti penting yang berkaitan dengan iklim dan perekonomian. Indonesia juga memiliki kekayaan dalam sumber daya alam, yakni fauna. Di Indonesia ini memiliki 400 jenis hewan dan ikan. Flora di Indonesia juga memiliki tumbuhan sekitar 20.000 spesies. Potensi maritim di Indonesia saat ini baru dimanfaatkan sekitar 25%. Kekayaan sumber daya manusia, jadi Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang padat. Hal itu menjadikan Indonesia memiliki sumber daya yang banyak. Selanjutnya, kebudayaan. Indonesia ialah negara yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan dapat menarik para wisatawan dan itu menjadi salah satu keunggulan dalam bidang pariwisata. Contohnya ialah tari kecak di Bali, di mana banyak wisatawan yang sangat tertarik dengan kebudayaan tersebut. Baik, definisi korupsi. Definisi korupsi ialah tindak pidana secara garis besar adalah seseorang yang memiliki unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain atau merugikan perekonomian negara. Nah, korupsi itu dibagi menjadi 7 bentuk. Yang pertama ialah kerugian uang negara. Contohnya, jika dalam mahasiswa, yakni mahasiswa berbohong tentang syarat-syarat yang diajukan untuk mendapatkan beasiswa. Yang selanjutnya suap menyuap, yaitu menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk seseorang yang memiliki kewenangan dan dengan kesepakatan. Contohnya ketika mahasiswa memberikan uang kepada sesama temannya karena dia tidak mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, penggelapan dalam jabatan ialah perbuatan yang melawan hukum. Misalnya, mahasiswa memalsukan nota dalam kegiatan yang telah terlaksana. Selanjutnya ialah pemerasan. Pemerasan ialah memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran. Contohnya, mahasiswa meminta uang kepada temannya saat temannya tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, perbuatan curang. Perbuatan curang ini misalnya ketika mahasiswa mencontek saat ujian, bisa juga jika mahasiswa itu tidak masuk tapi titip absen. Yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi merupakan kegiatan dengan mengada-ada yang tidak ada. Contohnya, mahasiswa berbohong dan mengada-ngada adanya tugas dengan membeli sebuah barang yang mahal kepada orang tuanya. Selanjutnya ialah gratifikasi. Gratifikasi ini pemberian uang ataupun barang. Misalnya mahasiswa di tingkat akhir biasanya memberikan uang kepada dosennya agar tugas akhirnya cepat selesai. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu ada sikap tamak. Sikap tamak itu bisa juga disebut dengan rakus atau sikap tidak pernah puas. Selanjutnya gaya hidup yang konsumtif. Perilaku ini perilaku yang suka membeli barang-barang yang tidak penting dengan harga yang mahal karena hanya ingin memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ialah lemahnya moral. Orang yang memiliki iman yang lemah dan tidak punya rasa malu, kurangnya rasa jujur, maka seorang tidak akan ragu melakukan sikap korupsi. Selanjutnya, aspek pemahaman masyarakat tentang korupsi. Jadi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang korupsi, masyarakat tidak tahu bahwa mereka menjadi korban ataupun mereka yang melakukan korupsi. Yang kedua ialah faktor eksternal. Yang pertama dari aspek eksternal yakni aspek sosial.
kehidupan sosial seorang sangat berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai orang yang memiliki uang atau orang yang kaya saja. Yang selanjutnya, aspek ekonomi. Penghasilan seseorang itu tidak mencukupi kebutuhan sehingga ia akan melakukan tindak korupsi. Yang ketiga, aspek politik. Seseorang itu biasa memenangkan pemilu dengan cara menyogok para pemilih. Ini biasanya pada pesta demokrasi banyak calon yang menyogok masyarakat agar beliau dipilih. Selanjutnya, aspek hukum. Hukum menjadi faktor penyebab korupsi karena banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya. Biasanya orang korupsi itu hukumannya malah lebih ringan daripada masyarakat yang melakukan kejahatan. Selanjutnya, aspek organisasi. Di aspek organisasi ini biasanya tidak ada teladan yang baik dari seorang pemimpin, budaya organisasi yang tidak baik, dan lemahnya sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi di bidang ekonomi yakni penurunan produktivitas. Jadi produktivitas dari perusahaan itu terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju. Yang selanjutnya, menurunnya pendapatan negara. Nah, dari pajak ini menurun karena banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan. Selanjutnya, meningkatkan utang negara. Jadi, para maling rakyat ini tidak sadar diri bahwa yang ia lakukan itu berdampak besar pada negara. Menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi, para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dengan tidak korupsi untuk menanamkan modal dalam suatu negara. Selanjutnya, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara itu sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Jadi setiap kegiatan itu misalnya membuat KTP, jika tidak membayar maka KTP-nya akan tidak jadi ataupun lama jadinya. Nah, itu adanya suap dan pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan ini akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan kemiskinan. Awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama, ada etika sosial yang mati. Jadi banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Birokrasi tidak efisien, yakni masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Hilangnya fungsi pemerintahan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi namun pemerintah semakin lunak. Dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif. Semua pihak dapat menerima suap. Yang kaya akan dipermudah dan yang miskin akan dipersulit. Yang kedua, yakni hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Jadi dengan adanya kasus tindak korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai beberapa hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama, ada pemimpin yang koruptor. Jadi adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi. Yang kedua, menguatnya plutokrasi. Sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Selanjutnya, kedaulatan rakyat hancur. Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ada kerawanan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik. Yang kedua ialah garis batas negara yang lemah. Jadi tidak adanya armada yang menjaga garis batas negara karena uang untuk anggaran tersebut dikorupsi oleh para koruptor. Selanjutnya, kekerasan dalam masyarakat. Mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama ialah kualitas lingkungan rendah.
Jadi semua hutan di suatu negara gundul karena pejabat-pejabat negara yang mengeksploitasi alam. Yang kedua, kualitas hidup yang menurun. Dengan adanya kerusakan lingkungan, mulai dari kerusakan hutan, maka akan mengurangi oksigen, polusi udara yang banyak, dan pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah, dan ikan yang mati dari limbah yang beracun. Selanjutnya, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Nah, apabila masyarakat itu terbiasa mentoleransi adanya korupsi, maka korupsi akan menjadi hal yang biasa di negara ini. Selanjutnya ada nilai anti korupsi atau integritas. Nilai anti korupsi ini dibagi menjadi 3, yakni nilai integritas inti, nilai integritas etos kerja, dan nilai integritas sikap. Nilai integritas inti yakni yang pertama ada jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Nilai integritas etos kerja yakni ada mandiri, kerja keras, dan sederhana. Sedangkan nilai integritas sikap yakni ada berani, peduli, dan adil. Selanjutnya ada tokoh berintegritas. Yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau ini pernah ditilang oleh polisi karena beliau melanggar peraturan lalu lintas, dan beliau tidak menolak. Nilai yang dicontohkan yakni ialah kejujuran. Yang selanjutnya ada Muhammad Hatta. Beliau tidak mau menerima uang sisa dana operasional yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet Siti Maria Ulfa, mencontohkan nilai kejujuran. Yang selanjutnya ada Haji Agus Salim. Walaupun bertitel sebagai pejabat negara, namun Haji Agus Salim sengaja hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya mengontrak, atapnya bocor. Nilai yang dicontohkan yakni kesederhanaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.